Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, Pak Dr. Idrus MPDI. Yang saya hormati rekan-rekan atau teman-teman pasca PBA IAIN Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fi hadhil fursah ismahu li an ashrah al-maqalat, yakni al-mawdu' karakteristik pembelajaran bahasa Arab pada mata kuliah teknologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Adapun latar belakangnya berdasarkan dengan konteks pembelajaran bahasa Arab di Indonesia masa kini. Bahasa Arab adalah bahasa asing yang telah lama dipelajari oleh umat muslim di berbagai wilayah dunia. Di Indonesia, bahasa Arab dikenalkan sejak usia dini karena mayoritas penduduk beragama Islam. Bahasa Arab memiliki peran ganda yang unik, yaitu sebagai bahasa Al-Quran untuk memahami ajaran agama, sekaligus sebagai bahasa asing atau bahasa kedua untuk komunikasi internasional. Tantangan utama adalah pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sering bersifat teoritis dan kurang menekankan praktik komunikasi aktif. Terdapat kesenjangan antara urgensi penguasaan bahasa Arab dan praktik pembelajaran di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik pembelajaran bahasa yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik pembelajaran bahasa Arab agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Arab? Yang kedua, apa saja karakteristik pembelajaran bahasa Arab? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan karakteristik pembelajaran bahasa Arab? Adapun tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui pembelajaran bahasa Arab, yang kedua untuk mengetahui karakteristik pembelajaran bahasa Arab, dan yang ketiga untuk mengetahui penerapan karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Definisi pembelajaran bahasa Arab. Secara etimologis, istilah pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang berarti perubahan perilaku melalui pengalaman dan latihan berkelanjutan. Dalam bahasa Arab itu sendiri, istilah pembelajaran sering disepadankan dengan kata taklim, yang berarti proses penyampaian ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Adapun secara terminologis atau istilah, pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu proses yang disusun secara terencana dan sistematis untuk membantu peserta didik dalam menguasai bahasa Arab, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan bahasa. Sehingga pembelajaran bahasa Arab adalah proses terencana untuk membantu peserta didik menguasai bahasa Arab secara komprehensif. Proses ini mencakup 4 keterampilan utama, yaitu menyimak atau istima', berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah, yang terpadu dan seimbang. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran. Nah, secara bahasa, kata karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, sifat, atau tanda khas yang membedakan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, karakteristik pembelajaran bahasa Arab adalah sifat atau ciri khas yang melekat pada proses pembelajaran bahasa Arab yang mencakup tujuan materi, metode, serta pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Ahmad Fuad Effendi, pembelajaran bahasa Arab memiliki karakteristik yang menekankan keseimbangan antara kemampuan reseptif atau menyimak dan membaca dan produktif berbicara dan menulis. Karakteristik ini menjadi perbedaan utama antara pembelajaran bahasa Arab dengan pembelajaran bahasa lainnya. Secara gambaran umum, bahasa Arab memiliki karakteristik unik sebagai bahasa komunikasi dan bahasa agama. Pembelajaran harus bersifat komunikatif, menyeimbangkan teori dan praktik secara profesional. Pendekatan yang tepat akan meningkatkan motivasi internal peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada 8
Karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, 4 keterampilan, di mana di sini berbasis istima, kalam, kiroah, dan kitabah yang terpadu dan seimbang. Kemudian ada unsur kebahasaan, di mana menekankan nahwu, sorof, dan mufradat secara terpadu dalam pembelajaran. Kemudian tujuan yang seimbang, menghubungkan tujuan religius dan akademik secara profesional. Kemudian pendekatan komunikatif, pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa dengan praktik komunikasi. Selanjutnya, karakteristik yaitu sistem tulisan yang unik. Keunikan sistem tulisan dan fenologi bahasa Arab yang khas dan berbeda dari bahasa lainnya. Selanjutnya, lingkungan bahasa. Dipengaruhi bi'a lugawiyah atau lingkungan bahasa yang mendukung praktik komunikasi aktif. Kemudian, berorientasi praktik. Praktik terus-menerus melalui dialog, role-play, dan latihan intensif. Dan terakhir, metode variatif. Pembelajaran menggunakan metode audiolingual, komunikatif, dan media digital. Secara garis besar, motivasi dan lingkungan bahasa merupakan kunci pembelajaran yang efektif, di mana kunci keberhasilan pembelajaran bahasa Arab ini dipengaruhi oleh lingkungan yang kaya akan praktik bahasa Arab mendorong peserta didik untuk aktif berkomunikasi dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu penerapan karakteristik. Di sini strategi yang umum. Yang pertama, pemilihan metode. Guru memilih metode dan media sesuai keterampilan yang dilatih. Kemudian yang kedua, adanya interaksi aktif, yaitu suasana yang nyaman dan interaktif, kesalahan dipandang sebagai bagian proses belajar. Yang ketiga, lingkungan bahasa, yang dimana membangun bi'a lugawiyah di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun contoh penerapannya, yang pertama itu mendengar dan berbicara, di mana keterampilan mendengar atau istima itu dengan menggunakan media audio berupa rekaman percakapan, lagu berbahasa Arab, dan video pembelajaran untuk melatih pemahaman dan pengucapan yang benar. Kemudian yang kedua itu keterampilan berbicara atau kalam, latihan percakapan berpasangan dan kelompok, role-play, serta simulasi dialog untuk meningkatkan kepercayaan diri dan spontanitas berbicara. Contoh penerapan dalam membaca dan menulis, yaitu keterampilan membaca atau qiraah dengan adanya penyediaan teks Arab sesuai tingkat, cerita pendek, dialog, dan artikel untuk meningkatkan pemahaman bacaan. Dan yang selanjutnya keterampilan menulis atau kitabah dengan adanya tugas menulis kalimat, paragraf, dan karangan sederhana umpan balik guru untuk memperbaiki tata bahasa dan kosakata. Pun kesimpulan dari makalah ini yang berkaitan dengan karakteristik pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama adanya proses terencana dan terpadu. Di sini pembelajaran bahasa Arab adalah proses terencana yang menyeimbangkan teori dan praktis secara sistematis. Kemudian ada 8 karakteristik utama, di mana adanya 4 keterampilan bahasa, yaitu istima, mendengarkan, kalam berbicara, qiraah membaca, dan kitabah itu menulis. Kemudian adanya unsur kebahasaan, yaitu seperti nahwu, sorof, ataupun mufradat. Kemudian adanya tujuan religius akademik. Kemudian pendekatan komunikatif, sistem tulisan unik, lingkungan berbahasa, praktik berkelanjutan, serta metode yang variatif. Kemudian yang terakhir penerapan dalam pembelajaran dengan melalui media audio, dialog aktif, tes bacaan, tugas menulis, dan penciptaan lingkungan bahasa Arab. Dengan proses ini, pembelajaran bahasa Arab dapat berjalan lebih efektif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Syukron kasiron. طيب شكرا كثيرا على في هذه الفرصة. والله ينورنا إلى نور الحق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.